hadirat Tuhan, hari perhentian yang Tuhan tetapkan. Saya harap, adik-adiknya udah turun semua. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kami persilahkan dengan hormat kepada Bapak Gembala untuk menyalakan menorah. Panggilan Sabat yang diambil dari Yesaya 58 ayatnya yang ke-13 dan 14. Jika karena Sabat engkau membalikan kakimu dari melakukan apa yang engkau sukai pada hari kudusku dan menyebut Sabat sebagai kesenangan yang dimuliakan bagi kekudusan Yahweh, dan engkau memuliakannya dengan tidak melakukan jalan-jalanmu sendiri, tanpa mencari kesenanganmu sendiri atau membicarakan perkataanmu, maka engkau akan menyukakan dirimu sendiri dalam Yahweh. Dan aku akan membuatmu melintas di atas tempat-tempat tinggi di bumi dan membuatmu makan dari milik pusaka Yakub leluhurmu, sebab mulut Yahweh telah berfirman. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Yahweh
menghadap Engkau di hari Sabat ini ya Tuhan. Bapa membawa kami masuk kepada hari kudus-Mu, hari perhentian ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa Yahweh yang Maha Mulia atas kasih-Mu ya Tuhan. Selama 6 hari kerja kami telah lalui, Bapa Yahweh yang Maha Kudus, banyak hal yang telah kami perbuat, kami rancangkan, kami pandang dan kami ucapkan. Bapa Yahweh ampuni segala dosa pelanggaran kami, kesalahan kami, kelalaian, kealpaan kami, ketidakmengertian kami Bapa. Hamba mohon ampunan-Mu ya Bapa Yahweh, agar berkat-berkat-Mu tidak terhambat atas umat-Mu ya Bapa Yahweh yang Maha Kudus. Tuhan terima kasih Bapa untuk membebas kami dengan kuasa darah domba Paskah, darah Yesus Mesias. Kami membawa Tuhan korban yang harum bagi-Mu, anak domba yang sempurna yang Bapa beri, Yesus Mesias. Terimalah persembahan syukur kami Bapa, kami dapat terima janji-janji-Mu ya Aba di hari Sabat yang mulia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua anak-anak-Mu yang mau melayani Engkau Tuhan, baik WL, singer, penuh sahabat, yang pemain musik Tuhan, semua yang terlibat dalam pelayanan, bahkan menyampaikan sabda-Mu Bapa, biarlah Engkau menguasai mereka, mengurapi mereka secara khusus pada hari ini. Semua yang terlibat dalam pelayanan, berserahkan mereka dalam tangan Tuhan. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia, dari sahabat yang kudus, yang dimuliakanlah Engkau kekal sepanjang zaman segala abad. Azrimim Yahweh Aziz Amaim Feras, pertolongan kami datang di dalam nama Tuhan Yahweh yang menjadikan langit dan bumi, bertabiskan ibadah sabat raya demi nama-Mu yang Maha Kudus Bapa Yahweh Tuhan kami, Bism Yesus Mesias Adon Roh Kudus. Hamba berdoa ucap syukur kepada Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk, silakan. Kami menghampiri hadirat-Mu ya Bapa. Kami membawa seluruh kehidupan kami, segala cita-cita, harapan, setiap pergumulan kami letakkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Sebab kami tahu Tuhan, kami butuh Tuhan, dan kami tidak bisa melakukan apapun Tuhan tanpa Engkau. Buat kami terus bergantung, berharap hanya kepada satu pribadi yang hidup, yaitu Bapa Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Kalau langit dan bumi adalah kepunyaan-Mu Tuhan, siapakah kami di hadapan-Mu? Tetapi oleh karena kemurahan-Mu yang begitu besar, kami mendapat suatu tempat yang istimewa di dalam hati-Mu. Kau berkata Tuhan, kami berharga di hadapan-Mu. Kalau burung di udara yang tidak menabur Engkau pelihara, bunga di bakung Tuhan Engkau hiasi, terlebih lagi hidup kami Tuhan. Kami membawa hidup kami Bapa menjadi suatu persembahan. Biarlah dari tempat ini ada suatu dupa yang harum yang sampai ke hadirat-Mu. Bapa menilik setiap hati kami, kuduskan, tahirkan kami ya Bapa, supaya persembahan yang kami bawa di hari kudus-Mu ini Tuhan menjadi satu persembahan yang berkenan di hati-Mu. Kami datang dengan satu tujuan Tuhan, kami datang dengan satu maksud Bapa, supaya nama-Mu dipermuliakan atas hidup kami, supaya Bapa disukakan lewat penyembahan, pujian, dan seluruh kehidupan kami. Kami mau mengenakan jubah pujian itu Tuhan, biarlah Bapa Yahweh yang ditinggikan atas seluruh kehidupan kami. Bapa, kami meminta Tuhan supaya malaikat-Mu yang berjaga di atas kami Tuhan, malaikat-Mu yang berjalan menjadi penerobos di depan kami, demi nama-Mu yang hidup. Bapa Yahweh lah yang menjadi barisan depan kami. Setiap hati yang saat ini Tuhan dibangun Tuhan, Delai Teliska, ada roh Bapa yang berkuasa, baik kami yang ada di ruko di tempat ini maupun hamba-hamba-Mu yang beribadah lewat online, aplikasi Zoom, YouTube, Facebook, atau apapun media yang digunakan. Kami mau memberi yang terbaik Tuhan. Haleluya. Mari bawa persembahan-Mu di hadapan Tuhan. Ini hari Sabat, hari Bapa berkenan untuk ditemui. Haleluya. Kami menyembah
satu persembahan yang hidup, yang kudus, yang harum dan berkenan bagimu. Bapa, ku persembahkan hidupku. Biarlah ini menjadi persembahan kami Tuhan. Haleluya, amin. Dan berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati Bapa. Bapa, kami mempersembahkan hidupku. Haleluya. Persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Sebab hanya Engkau yang layak terima segala puji, segala hormat, segala kemuliaan. Biarlah dari tempat ini Tuhan ada hadirat, ada perkenanan-Mu yang tercurah Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami persembahkan hidup kami. Biarlah ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Dari bawah hati yang mau dibentuk, hati yang lapar, hati yang haus, hati yang menyembah. Sebab Bapa mencari penyembah-penyembahnya, penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah Bapa menemui hal itu di tempat ini. Ketika Engkau berdoa, ketika Engkau berseru memanggil nama Bapa, ada perkenanan Bapa atas hidupmu. Haleluya. Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati Bapa. Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu. Biarlah Engkau menemui setiap kami Tuhan. Sekali lagi Bapa. Bapa,
12 tahun. Sudah 12 tahun, tidak ada satu orang pun, tidak ada satu tabib pun yang bisa menyembuhkan dia. Tetapi ketika dia tahu ada Yesua yang lewat, perempuan ini mendesak di antara kerumunan untuk dia bertemu dengan Yesua. Dan ketika dia menjamah jubah Yesua, Yesua berkata ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Mari hari ini, apapun yang menghimpitmu, apapun yang mendesakmu hari ini, berusaha, terobos, berjuang, sampai engkau menjamah hati Yesua, menjamah hati Bapa, sehingga kuasa Bapa itu dicurahkan atas hidupmu. Mari berjuang, paksakan dirimu, minta roh Bapa itu menyegarkan jiwamu, minta roh Bapa itu menerobos setiap tembok, setiap apapun yang dibangun, setiap pemikiran-pemikiran manusiawi. Bapa, aku meminta Tuhan, roh penerobos itu berjalan Tuhan, terobos setiap hati kami Tuhan, setiap tembok, setiap kubu yang dibangun oleh kuasa kegelapan. Hari ini aku katakan itu terbuka, pintu gerbang itu terbuka untuk Bapa yang masuk ke dalam hidup, dalam hati setiap kami. Haleluya. Untuk
Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan. Mari raih, mari terobos masuk.
kitab suci mencatat bahwa menaati lebih baik daripada membawa korban, dan mendengarkan suara Bapa Yahweh lebih baik daripada lemak domba jantan. Hari ini Tuhan tidak tertarik dengan masa lalu. Tuhan tidak tertarik dengan apa yang ada di tanganmu. Tuhan tidak tertarik dengan penampilanmu. Tuhan tidak tertarik dengan keterbatasanmu. Tapi Tuhan tertarik pada respon yang kau berikan pada hari ini. Tuhan tertarik pada responmu pada hari ini. Bapa mengundang engkau untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadiratnya. Bapa mengundang engkau untuk bertemu dengan pribadinya. Biarkan pribadi Bapa itu yang menjadi bagianmu. Biarkan roh Bapa itu yang berkuasa atas hidupmu. Sebab bukankah Dia Tuhan yang maha dahsyat? Kalau langit dan bumi adalah kepunyaannya, maka segala sesuatu Dia sanggup ubahkan. Kalau Bapa yang mempunyai langit dan bumi, maka apa yang kau minta dan doakan, Bapa sudah menyediakan. Tetapi biarlah ketika engkau membawa pergumulanmu, membawa segala doamu, Bapa mendapati ada hati yang mau dibentuk, ada hati yang terus mau percaya. Sebab bukan karena dia kurang sanggup, bukan karena dia yang tidak sanggup, tetapi seringkali kita yang kurang percaya. Seringkali kita yang tidak mau melepaskan beban itu. Seringkali kita yang tidak mau meletakkan pergumulan itu. Kita merasa bahwa kita terlalu sulit. Kita merasa bahwa beban itu terlalu berat. Tapi hari ini Tuhan manggil engkau. Dia berkata, marilah kepadaku yang letih, yang lesu dan berbeban berat. Sebab Bapa Yahweh akan memberikan kelegaan kepadamu. Biarkan Bapa yang membasuh engkau memberikan kelegaan atas hidupmu. Biarkan roh Bapa itu menyegarkan jiwamu. Seperti Daud berkata, aku tidak akan takut terhadap bahaya. Sebab ada roh Bapa yang menyertaiku. Kebajikan, kemurahan, berkat-berkat Bapa itu akan mengikutiku seumur hidupku. Dan biarlah roh Bapa itu yang menjadi panglima perangmu. Roh Bapa yang berjalan di depanmu. Sebab Bapa memberikan kemenangan bagi orang-orang yang diurapinya. Apapun yang menjadi pergumulanmu hari ini, Dia menyelesaikan bagimu. Bapa menyelesaikan, bukan hanya di tengah jalan, tapi sampai akhir, sampai masa tuamu, Bapa menggendong engkau. Haleluya, haleluya. Bapa berkuasa, Bapa sanggup, Tuhanku hidup, Tuhanku maha besar, dahsyatnya Tuhan. Tiada yang mustahil di hadapan hadirat-Mu. Haleluya. Bapa, kami bersahati pada hari ini. Apapun yang digumulkan oleh anak-anak-Mu, kami percaya mereka membawa satu kemenangan. Ketika mereka pulang dari tempat ini, mereka berbeda Tuhan. Ada kemenangan, ada kelepasan yang mereka terima. Roh yang terikat itu sudah terbebas. Roh yang terbelenggu itu sudah dibebaskan. Demi nama Bapa Yahweh, demi nama Yesus Hamasyah, kami mau terus memperbesar kapasitas roh-Mu di dalam hidup kami Tuhan. How great is our God. Mari perbesar roh Bapa di dalam hidupmu. Katakan, Bapa Yahweh lebih besar dari masalahku. Bapa Yahweh
memperkuat kepercayaan kami sebagaimana Daud. Bapa memberikan kami pemahaman yang baru. Bapa memberikan kami pengertian yang baru untuk mengenal Bapa, untuk mengetahui segala jalan-jalan-Mu. Sebab apa yang tersembunyi, apa yang terpendam itu yang akan Engkau beritahukan kepada orang-orang kudus-Mu. Dan kami percaya hari-hari ini, waktu-waktu Tuhan, di mana Bapa menggenapi janji-Mu, di mana tahun pemulihan itu terjadi Tuhan, tahun terobosan itu terjadi. Bapa membuat jalan-jalan baru bagi kami. Nubuatan-nubuatan yang dahulu sekarang terjadi demi dan di dalam Putra-Mu Yesus HaMasiah. Terima kasih Bapa, kami mau tangkap ini, kami mau responi ini Tuhan, di dalam Putra-Mu Yesus HaMasiah yang hidup. Haleluya, haleluya. Kami bersuka cita Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Markus 12 ayat 29 sampai 31. Firman Tuhan. Jawab Yesua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap akalmu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengini rumah sesamamu, jangan mengini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dia punya sesamamu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kami persilakan kepada para aliyah.
Pembacaan Torah pada pagi hari ini terambil pada Bilangan 1 ayat 1 sampai 4. Barisan Israel terbilang, dan Yahweh berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, di dalam kemah pertemuan pada hari pertama bulan kedua, pada tahun kedua setelah mereka keluar dari tanah Mesir, dan berfirman, daftarlah jumlah seluruh jemaat Bani Israel menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka berdasarkan jumlah namanya, setiap laki-laki kepala demi kepala, dan dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang bergabung dalam barisan perang Israel, karena engkau dan Harun harus membilang mereka-reka menurut barisan-barisan mereka, dan bersamamu haruslah ada seorang dari setiap suku yang menjadi kepala dari keluarga leluhurnya. Amin. Pembacaan Haftarah terambil dari Hosea 2 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Israel ditolak dan dipulihkan. Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya dan zinahnya dari antara buah dadanya, supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun, dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal, sebab ibu mereka telah menjadi sundal, dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh, sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku, yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Sebab itu, sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Tetapi dia tidak insaf, bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak, dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya, dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. Dan sekarang, aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya, dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya dari segala perayaannya. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya yang tentang dikatakannya, ini semua pemberian kepadaku yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan, dan binatang-binatang di padang akan memakan habis. Dan aku akan menghukum dia, karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku. Demikianlah firman Bapa Yahweh. Sebab itu sesungguhnya, aku ini akan membujuk dia,
dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Amin. Pembacaan Brikadasya yang tertulis dalam kitab Roma 9 ayat 22 sampai 29, demikian firman Tuhan. Dan jika Tuhan karena hendak menunjukkan murka dan menyatakan kuasanya, maka dia menanggung dalam kesabaran yang besar bejana-bejana kemurkaan yang besar. Dan jika Tuhan karena hendak menunjukkan murka dan menyatakan kuasanya, maka dia menanggung dalam kesabaran yang besar bejana-bejana kemurkaan yang telah dipersiapkan untuk kebinasaan, dan supaya dia dapat memberitahukan kekayaan kemuliaannya atas bejana-bejana kemurahan yang telah dia persiapkan sebelumnya bagi kemuliaan. Yang juga telah memanggil kita bukan hanya dari antara orang-orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Sebagaimana dia juga telah menyatakan dalam kitab Hosea, aku akan menyebut yang bukan umatku, umatku, dan yang tidak dikasihi, dikasihi. Dan akan terjadi di tempat yang dikatakan kepada mereka, kamu bukanlah umatku, di sana mereka akan disebut anak-anak Tuhan yang hidup. Dan Yesaya berseru mengenai orang Israel, walaupun bilangan Bani Israel itu seperti pasir di tepi laut, sisanya akan diselamatkan. Karena seraya menggenapi firman itu dan mempercepatnya dalam kebenaran, maka Tuhan akan melalukan firman yang telah dipercepat di atas bumi. Dan sama seperti yang telah Yesaya katakan sebelumnya, jika Bapa Yahweh Sebaot tidak menyisakan keturunan bagi kita, maka kita dijadikan seperti Sodom dan disamakan seperti Gomora. Amin. Kados, kados, kados. Avi Yahweh Sebaot melakul haris kefudu. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Kudus. Melalui para ahli-Mu, hamba-hamba-Mu yang mengasihi Engkau, telah memasmurkan Torah-Mu, pengajaran-Mu ya Bapa. Berkatilah mereka secara pribadi, keluarganya, orang yang Dia kasih, dan orang yang mengasihinya dimanapun mereka berada Tuhan. Selamatkan mereka, berkati mereka. Izinkan mereka melihat terus perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan mereka. Bapa, biarlah Roh-Mu terus senantiasa menyertai mereka, dan biar para malak-Mu, para serafim-Mu menyertai perjalanan mereka dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh Tuhan, kekal sepanjang zaman segala abad. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, kita sudah mendengar pembacaan firman Tuhan dari para ahli. Shabbat Shalom, sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Saya mau menyapa mungkin teman-teman yang ada di rumah. Shabbat Shalom untuk Mama Kevin. Shabbat Shalom Papa Kevin, Bang Rob yang lagi online. Mami Jose satu lagi. Shabbat Shalom semuanya. Sama bersuka cita di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang beribadah di hari Sabat ada berkat double porsi. Amin. Ketika kita bekerja dari hari pertama sampai hari ke-6, Tuhan tetap memberkati. Tetapi pada hari ke-7, hari Sabat, sekalipun kita tidak bekerja, tapi Bapa memberikan kita berkat 2 kali lipat, berkat double porsi. Mari hari ini kita bersuka cita. Saya mendengar beberapa kali para hamba-hamba Tuhan berkata bahwa tahun ini adalah tahun-tahun penggenapan janji Bapa, tahun pemulihan segala sesuatu. Amin. Saudara, saya percaya ketika itu datang dari Tuhan, maka Bapa akan melakukannya. Amin ya. Kita mau meresponi ini, kita mau tangkap apa yang Bapak Yahweh sampaikan. Sehingga kita semua bangkit berdiri. Ini tahun Yobel. Dikatakan yang lumpuh dan yang buta, mari lompat buat Tuhan. Mungkin hari ini dikatakan buta secara bukan secara jasmani, tetapi mungkin kita tidak melihat bagaimana kuasa Bapa itu bekerja, atau yang ada mengalami kelumpuhan ekonomi, apapun itu. Hari ini adalah tahun kelepasan, hari ini hari kelepasan.
yang terbelenggu, yang terikat, yang buta, yang lumpuh, semuanya dimerdekakan. Sebab Bapa Yahweh berkata, di mana ada roh Bapa Yahweh, di situ ada kemerdekaan, ada kemenangan, dan ada kelepasan. Haleluya. Semua yang terikat dilepaskan Tuhan. Haleluya. Saudara, ya dengar panggilan Tuhan. Ketika sangkakala dibunyikan, ada panggilan dari surgawi. Bagi semua orang, tidakkah kau tahu? Ya, angkat suaramu, bebaskan. Haleluya, sekali lagi saudara. Saudara, ya, dengarlah sangkakala, ya amin Tuhan, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, ini tahun pembebasan, tahun kemenangan, tahun kelimpahan. Haleluya, angkat suaramu. Haleluya, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawaran dilepaskan. Haleluya, yang lumpuh dan yang buta lompat, lompat dan bersorak. Saat ini tahun pembebasan. Saudara, kita mau tangkap ini di alam roh ya. Ini tidak bicara yang lumpuh dan yang buta secara jasmani. Tapi mungkin hari-hari ini kau mengalami kelumpuhan secara ekonomi, kebutaan secara rohani. Hari ini Bapa mau kau dilepaskan. Hari ini mau kau menerima kemenangan. Hari ini Bapa mau membebaskan rohmu. Keuanganmu diberkati, keluargamu dipulihkan. Apapun yang menjadi pergumulan dan doamu, hari ini kita membawa sebuah kepastian. Haleluya. Saudara, saudara, ya Tuhan, hari ini kau mengerjakan kelepasan yang besar bagi jemaatmu GPR. Haleluya. Untuk bangkit, bangkit. Tidakkah kau tahu, yang inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan rohmu. Haleluya, ini tahun pemulihannya. Bapa memulihkan segala sesuatu. Semua tawaran
amin. Saya teringat kisah ketika Petrus ada di penjara. Dia diikat, dia dibelenggu. Tetapi ketika dia bertemu dengan malaikat Tuhan, malaikat itu tepuk bahunya. Dan apa yang terjadi? Belenggu itu dilepaskan. Amin. Saya percaya hari ini ketika kita bertemu dengan pribadi Bapa, ada kelepasan yang terjadi. Mari tepuk kiri kananmu bilang bangkit. Tepuk kiri kananmu bilang bangkit. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mukjizat telah nyata. Buktikan Yahweh. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Sangkakala berbunyi. Haleluya, kuasa Bapa Yahweh yang membangkitkan. Ini momentum bagi kami Tuhan. Ini momentum bagi kami. Haleluya. Kakala berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Dari seluruh bumi terdengar suara Tuhan. Bangkitlah hai tentara Tuhan. Kenakan senjatamu, terima minyak urapan. Minyak baru telah dicurahkan, gerejanya dipulihkan, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja. Amin Tuhan, umat Tuhan saat datang menyembah, mukjizat telah nyata. Buktikan, ya haleluya. Ini waktunya, mari maju hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Saya mau tepuk tangan yang meriah dong buat Tuhan kita. Mungkin bisa tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Sangkakala berbunyi.
Haleluya. Oh, gitu api kemuliaannya, dia mengulah. Puji Tuhan, tapi saya percaya ketika ada api kemuliaan Tuhan di tempat ini, itu membuat kita menyala-nyala, amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Perkataan bangkit ini begitu memberkati saya Bapak Ibu Saudara. Dan ini kami alami. Sedikit bersaksi lah ya Pak. Bentar. Sejak awal Maret tahun 2021 yang lalu, suamiku sudah tidak bekerja Bapak Ibu. Sementara saya hanya seorang ibu rumah tangga. Dan ketika dia sudah resign, sebenarnya sudah ada beberapa planning yang kami lakukan. Ya namanya sudah berumah tangga ya, ada anak-anak, ada kebutuhan gitu. Itu secara manusia pasti punya yang namanya perencanaan. Tetapi seiring berjalannya waktu, perencanaan ini banyak yang meleset gitu, tidak terjadi gitu lah ya, tidak terlaksana. Sampai akhirnya bisa dibilang kami ini jobless. Jadi suami istri nggak bekerja di rumah. Saya hanya buka usaha kecil-kecilan, tapi karena memang posisi rumah saya itu ada di gang buntu, udah gitu di depannya tembok lagi, udah gitu gangnya kecil lagi, ya sudah lengkap lah. Tapi kami coba secara online, jadi kami pemasarannya secara online. Puji Tuhan tetap ada, tapi hasilnya tidak sesuai pengharapan manusia kami, tidak sesuai. Jadi kami berjalan ya seperti itu dengan kondisi keuangan yang bisa dibilang sebenarnya nggak cukup gitu buat sehari-hari. Tapi inilah ya yang dibilang kekuatan doa. Makanya sejak ada doa bersama, baik itu lewat Zoom maupun secara offline kita ketemu di Kelapa. Ini jadi satu api gitu ya. Ini membangkitkan roh kami juga. Tidak salah sih sebenarnya ya Bapak Ibu kalau misalnya Bapak dan Ibu berdoa masing-masing di rumah, enggak salah. Tetapi ketika kita bersatu berdoa itu apinya lebih kuat lagi. Dan ini yang kami alami gitu ketika kami ikut berdoa bersama. Karena kami tahu kami enggak punya kekuatan apa-apa gitu. Berdoa sendiri juga kok kayaknya doanya biasa-biasa aja gitu. Tetapi ketika kami mau punya hati ya udah ayo kita ikut doa karena kita saling menguatkan. Kita dengar firman, kita ditopang dengan doa-doa dari teman-teman yang lain. Kami mendapatkan kekuatan yang baru. Dan sepanjang setahun itu kebetulan kami kan masih ngontrak. Buat makan, buat minum, semuanya Tuhan cukupi. Dan di bulan-bulan sebelumnya, puji Tuhan, kami bisa menutupi pembayaran kontrakan gitu. Tapi pada bulan Maret yang lalu, kami sudah jatuh tempo Bapak Ibu. Jatuh tempo, tetapi yang terjadi adalah belum ada uangnya. Terus minta waktu sama ibu yang punya rumah, ya udah dikasih waktu gitu kan. Sambil kami berdoa supaya Tuhan adakanlah gitu ya. Tapi sampai lewat bulan April, bulan Mei, kok belum ada gitu. Nah itu jadi satu ujian, satu tantangan buat saya pribadi gitu. Ketika saya berdoa, secara manusiawi bilang gini, kok belum ada ya, udah lewat padahal waktunya gitu. Tapi Tuhan seperti ajarkan saya berdoa seperti ini. Aku tanya sama Tuhan, bukan bilang Tuhan aku butuh sekian juta. Aku gak bilang begitu sama Tuhan. Tapi Tuhan seperti latih aku untuk berdoa seperti ini. Tuhan, apa yang kau mau aku lakukan? Tuhan, apa yang kau mau aku lakukan? Ketika aku berkata seperti itu ke hadapan Tuhan, gak serta-merta mukjizat ada Bapak Ibu. Tapi yang aku alami, Tuhan seperti memberikan aku sebuah pemahaman yang baru. Jadi Tuhan buat aku melihat pergumulan keuangan ini bukan sesuatu yang, bukan seperti kesengsaraan gitu ya. Tapi Tuhan seperti melihat gini, mungkin sekarang Tuhan sedang tutup keuanganmu.
tapi lihat suamimu. Itu kata Tuhan sama aku. Terus aku lihat, iya ya Tuhan. Aku merasakan ada satu perubahan yang sudah dia alami. Dia yang dulunya, mungkin kalau ke gereja sekalipun mungkin aku lebih sering sendiri, pergi kemana sendiri, ya kayak Wonder Woman kalau kata Kaivo. Sebenarnya bukan karena Wonder Woman, karena yang satu susah diajak gitu sebenarnya. Itu sebenarnya yang terjadi, bukan karena Wonder Woman gitu. Tapi setiap aku berdoa untuk dia, di rumah itu enggak, kau harus gini, kata pendeta kau gini, enggak gitu. Ya apapun yang dia katakan, aku berusaha sebisa mungkin tidak terjadi perdebatan. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak bisa kami sepakati, aku berusaha diam, aku bilang sama Tuhan, Tuhan Engkaulah yang mengubah hatinya. Engkaulah yang mengubah hatinya. Dan aku melihat, bukan aku ya, Tuhan membuat aku melihat pergumulan keuangan yang kami alami beberapa yang lalu menjadi satu sarana Tuhan untuk mengubah hatinya. Waktu itu dia cerita, dia bilang gini, kalau kemarin dia kesulitan, tinggal telepon temennya, WA temennya, atau siapapun yang dia kenal ada gitu. Tapi waktu itu semua kayak jauh gitu, gak ada gitu. Sampai dia bilang, iya ya, gak bisa mengandalkan manusia. Jadi yang bisa dia lakukan satu-satunya adalah mengandalkan Tuhan. Dan salah satu tindakan yang dia lakukan adalah dia punya komitmen, sabat buat Tuhan. Dan itu yang membesarkan hatiku, itu yang membuat aku bahwa melihat, iya ya Tuhan. Mungkin kalau tidak ada pergumulan ini, tidak ada masalah keuangan ini, dia akan sama dengan pola sebelumnya. Ada ya balik lagi, ada ya kayak sebelumnya lagi gitu. Tetapi dengan kondisi ini, itu mengubah hatinya dan juga mengubah hidupku. Aku juga jadi bisa belajar begini, terima kasih Tuhan. Pergumulan ini ternyata tidak hanya memproses hidupku, tapi juga memproses hidupnya. Dan aku percaya ini juga memproses hidup orang-orang yang ada di sekitarku. Dan Bapak Ibu percaya enggak? Ketika aku bisa mengucap syukur di dalam pergumulan yang aku alami, keran yang tadinya tertutup itu terbuka. Pintu yang tadinya tertutup untuk keuangan kami itu dibukakan Tuhan. Tepat setelah selesai kami doa malam bersama waktu itu ya Dek, aku lupa, pokoknya itu sebelum lebaran, selesai doa malam itu hari Sabtu kan, setiap Sabtu malam jam 7 kita ada doa bersama di Kelapa. Selesai berdoa, ada yang kasih, ada yang WA, dan itu genap menutupi kebutuhan kami. Jadi ini Bapak Ibu yang saya mau beritahukan adalah ketika engkau dalam pergumulan, mengucap syukurlah. Karena Tuhan pasti punya maksud yang besar di balik itu. Mungkin dia tidak hanya memproses dirimu, tapi ada orang lain yang sebenarnya Tuhan proses. Dan ketika aku bawa cerita ini ke keluargaku, khususnya ke bapakku ya. Bapak itu kan tiap dia pulang, udah gak kerja, kayak mana lah ini mau makan, kayak mana lah gitu. Aku bilang gini sama bapak, Pak, kami sudah sekian lama gak kerja, tapi sampai sekarang Tuhan pelihara. Aku juga percaya, sekalipun Bapak nggak percaya, sekalipun Bapak nggak bekerja, Tuhan pasti memberkati Bapak. Aku bilang begitu. Waktu aku bilang begitu, dia langsung kayak tertegun, langsung pas sebelum kami pulang, dia minta kami untuk berdoa buat dia. Saudara, saya mau katakan ini, Tuhan bilang begini ke aku, sekalipun engkau kehilangan pekerjaan, sekalipun engkau kehilangan penghasilan, tapi engkau tidak akan kehilangan pemeliharaan Tuhan. Ini yang saya pegang Bapak Ibu, bahwa ternyata tertekan itu adalah baik ya deh, ada ayatnya, tertekan itu adalah baik. Makanya kalau hari ini kita hanya bisa melihat masalah kita, minta supaya Tuhan membukakan mata kita, supaya kita bisa melihat bahwa ada yang lebih besar yang Tuhan sediakan di balik apa yang kita minta dan doakan. Karena itu firman Tuhan Bapak Ibu, Dia mendengar dan Dia menjawab apa yang tidak pernah timbul di pikiran, apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan bilang Dia sudah sediakan, Bapa sudah sediakan. Tinggal bagaimana kita meresponi semuanya itu. Mari Bapak Ibu, saya mau kita semua meresponi ini. Mungkin ini hanya sebuah cerita biasa, tapi saya berdoa ini memberkati hidup Bapak Ibu Saudara, menjadi sebuah kekuatan buat Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan tidak tinggalkan saya,
maka dia juga tidak akan meninggalkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Yahweh sanggup menolong saya, dia juga sanggup menolong Bapak dan Ibu. Percayalah kepada Bapak Yahweh dan kekuatannya. Tidak ada yang sukar buat Tuhan, amin. Haleluya, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Hidup di firman, ya Tuhan. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Tuhan. Kau ada di dalamku. Di dalam. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, hidupku firman-Mu, amin. Tanda mukjizat sertai ya Tuhan. Ketika kami melangkah bersama-Mu di bawah langit yang terbuka, ada berkat penyediaan, ada mukjizat yang terjadi atas hidup anak-anak-Mu Tuhan. Bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, hidupku firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, ya Tuhan. Jadikan hidup kami menjadi tanda kebesaran-Mu. Sahabat untuk maju ke depan untuk didoakan oleh Gembala Sidang. Kau sempurna, rencana-Mu dan karya-Mu. Ya, Dia sempurna di dalam segala jalan-jalannya. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, tapi Dia katakan waktunya selalu tepat. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna, sempurna segala jalan-jalan-Mu. Sebab rancangan-Mu Tuhan, itu bukanlah rancangan kami. Sejauh langit dari bumi, demikianlah jalan-jalan-Mu dari jalan-jalan kami Tuhan. Berikan kami roh yang memahami dan mengerti kehendak-Mu Tuhan. Roh-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Engkau bersama kami Tuhan. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku kami serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani firman. Genapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersama dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sedang Bapak Gembala untuk berdoa buat anak-anak sekolah sahabat.
kotanu kelamin Rabekanu hapetsi Anak lumat smini motalabo Borua Elohim Rabekanu hapetsi Ananu matsiri motalabo Baruch haba Baruch haba Baruch haba Ruah Elohim Baruch haba Baruch haba Welcome Spirit of Yah. Musik jalan terus. Maha besar Engkau Bapa Yahweh, Maha mulia. Tuhan, lihatlah anak-anak yang dibawa oleh orang tua mereka di hadapan-Mu, di bait-Mu Tuhan. Maupun anak-anak yang ada di tengah-tengah keluarga rumah tangga jemaat-Mu yang tidak dapat datang di bait-Mu hari ini Bapa. Para remaja dan anak sekolah Syabat Tuhan hamba serahkan dalam tangan-Mu. Bapa Yahweh, biarlah kasih sayang-Mu Tuhan atas anak-anak sekolah Syabat sebagai generasi penerus. Bapa meteraikan nama-Mu ya Bapa Yahweh yang maha mulia. Biarlah nama-Mu yang mulia, yang maha kudus itu ada di dahi kami dan keturunan kami ya Bapa. Itulah perintah-Mu Tuhan. Bapa Yahweh yang maha mulia, hamba mohon kasih sayang-Mu Tuhan. Jamalah Tuhan, urapilah minyak ini Tuhan, jadikanlah menjadi minyak urapan. Termaterailah nama-Mu yang maha kudus, yang maha mulia, yang maha kuasa atas anak sekolah Syabat Tuhan. Kau pakai Tuhan para imam di tengah keluarga untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Bapa Yahweh. Kau anak sekolah Syabat maupun anak-anak remaja ya Bapa yang ada di rumah tangga masing-masing. Terima kasih Bapa Yahweh yang maha mulia. Nyatalah kuasa-Mu ya Bapa Yahweh. Tuhan, Engkau lakukan perintah-Mu. Haleluya. Borua Elohim.
Terpujilah Engkau Bapa Yahweh, terberkatilah Engkau Raja segala Raja. Yesimka Yahweh ke Efraim weki Manase, Yesimak Yahweh ke Sararika Rahel Welea. Terberkatilah Bapa semua anak-anak laki-laki dan perempuan sana sekolah Syabat dimanapun mereka berada. Demi dan dalam nama Bapa Yahweh yang Maha Kudus, kelak mereka akan menjadi generasi penerus, generasi pemenang untuk menyatakan kemuliaan dan kebesaran-Mu di tengah bangsa ini ya Bapa. Tuhan, hamba serahkan dia dalam tangan-Mu, Bapakku yang Maha Mulia. Pada Bus Israel Adonai Sebaot. Terberkatilah Engkau melalui anak sekolah Syabat dan para remaja yang ada di GPRI. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal sepanjang zaman segala. Bisem Yesua Masih Adon. Kalau aku desa mau berdoa mengucap syukur.